Ya, selamat pagi atau siang tim. Suara saya kedengeran? Kedengeran, kedengeran. Ya, perkenalkan nama saya Sari. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal dengan saya. Saya hari ini yang membawakan acara training hari ini. Hari ini kita temanya tentang secondary ya. Jika memang ada mau pertanyaan bisa nanti di soundnya diaktifkan atau bisa lewat chat, nanti akan saya bacakan jika memang lewat chat. Sebelum dimulai bisa untuk kamera Zoom-nya untuk diaktifkan biar lebih seru soalnya daripada semuanya mati. Ayo dong diaktifin, jangan pada dimatiin nih semuanya. Ya, dikarenakan memang sedang PPKM, jadi memang meeting kali ini kita akan trainingnya via Zoom terlebih dahulu. Semoga PPKM kali ini cepat selesai. Dan untuk semuanya semoga pada sehat. Dan kalau untuk yang sedang tidak sehat, semoga cepat lekas sembuh ya. Ya, untuk hari ini temanya kan tentang secondary. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Cili selaku prinsipal di Green Lake City ya. Oke, selamat pagi nih teman-teman ya. Oke, thank you nih teman-teman ya udah pada join di training ini ya. Semoga teman-teman sehat selalu juga ya. Oke, tadi udah diperkenalkan ya, mungkin ada yang belum pernah ketemu saya juga ya. Saya Cili, saya prinsipalnya ya, Electro Green Lake City ya. Oke, nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya, boleh dibuka mute-nya atau nanti diketik aja pertanyaannya ya. Karena secondary ini agak kompleks ya, berbeda sama primary gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Coba dibantu slide-nya. Oke, hari ini kupas tuntas transaksi secondary ya. Next. Nah, kalau kita bilang secondary berarti kita mulainya dari listing gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau transaksi secondary harus ada listing nih. Apa itu listing? Listing adalah perjanjian dalam bentuk surat kuasa untuk menjual atau perintah untuk menjual properti dari pemilik atau owner sebagai agent properti ya. Jadi nanti slide ini ntar saya share juga di grup ya. Oke, next. Beberapa hal yang wajib ditanyakan kepada owner. Saya ambil contoh di Green Lake City ya, klaster Amerika Latin, ukuran 8 kali 18. Jadi kalau teman-teman mau cari listing, mesti tanya dulu nih. Nah, spesifik bangunan lebih lengkap, lebih bagus. Saya ambil yang umum-umum aja yang ditanyakan ya, luas tanah, luas bangunan, KT itu kamar tidur, KM kamar mandi, hadap, jumlah lantai sama parkir mobil. Nah ini biasa buyer bisa tanya nih. Ini yang umum ya, gitu ya. Selain ada gudang atau ada ruang karaoke atau ada tempat barbecue, ada kolam renang itu jarang. Tapi yang saya tulis ini yang umumnya gitu. Itu teman-teman mesti tanya dulu tuh pertama kali spesifikasinya. Yang kedua, tanya surat atau legalitas. Suratnya apakah PPJB atau HGB? Suara saya hilang ya? Halo? Halo? Ada suaranya, Pak. Suaranya ada ya? Oke. Kalau hilang kasih tahu ya. Nah, surat, jadi kalian pertama tanya spesifikasinya. Kedua, kalian tanya suratnya. Suratnya itu apa? PPJB, HGB, atau SHM. Ya. Jadi itu pengaruh banget itu. Kadang-kadang agent itu lupa tanya suratnya. Terus apa jenis surat yang telah terbit saat ini ya, PPJB, HGB atau SHM. Yang kedua, di mana suratnya? Ya, di bank sebagai jaminan, itu bisa tuh refinancing atau bisa kalau orang-orang di lapangan tuh bisa suratnya disekolahin
gitu ya, refinancing ya, atau di bank karena proses KPR atau surat di tangan. Ini sangat penting nih ditanyakan. Ini agent banyak banget yang nggak tanya suratnya di mana, cuma tanya suratnya apa Pak? PPJB. Udah, stop. Tapi dia lupa tanya eh, di mana suratnya. Ini mempengaruhi nanti di buyernya, di pembelinya. Ya. Terus tanya lagi, sisa cicilan jika KPR dan apakah nanti dilunasi sendiri atau memakai DP dari customer, tergantung keputusan kedua pihak. Nah, contohnya suratnya PPJB ada di bank, lagi di KPR. Nah, tanya lagi sama si owner, Pak, ini buat lunasin ini butuh DP dari pembeli atau enggak? Kadang-kadang ada owner yang bisa tebus PPJB-nya sendiri, ada juga yang butuh DP. Kalau dia butuh DP, berarti nanti pas kalian presentasi ke buyer, kalian minta DP-nya. Contohnya rumahnya 3M, dia punya utang di bank 1M, dia butuh DP 1M. Ya kalian harus ngomong sama pembelinya, Pak ini rumah PPJB-nya di bank, dia butuh DP 1M. Nah, pembelinya bisa atau enggak gitu kan? Kalau nggak sanggup ya berarti nggak bisa transaksi gitu ya. Terus banyak banget agent tanya sama saya, kok Pak suratnya PPJB bisa take over nggak? Itu nggak bisa di take over ya. Jadi kalau suratnya dia PPJB itu nggak bisa di take over. Jadi owner mesti lunasin untuk tebus PPJB-nya ya. Kalau yang HGB, SAM atau strata title itu buat apartemen bisa di take over bank ya. Jadi contohnya HGB-nya di Bank BCA, dia mau take over Bank BCA bisa. Tapi kalau PPJB-nya di PPJB di BCA, dia mau take over nggak bisa. Dia mesti lunasin gitu ya. Jadi dua poin ini kalian sebagai agent harus tanya karena ini mempengaruhi di pembelinya gitu. Jadi kalian presentasi ke pembelinya jadi enak. Pak suratnya ini HGB lupa. HGB betul. Terus HGB-nya itu lagi ada di bank. Di bank si owner butuh DP buat lunasin sekitar 1M. Jadi enak kita jelasin ke pembeli gitu. Kalau HGB kan bisa take over kan gitu ya. Atau dia mau lunasin sendiri pun bisa ya. Oke. Slide berikutnya. Next. Next. Nah, setelah udah tanya listingnya yang tadi, nah komisi jangan lupa teman-teman ya. Komisi itu standar ya di bawah 1M 3%. Kalau jual ya, kalau yang 1 sampai 3M 2,5%, di atas 3M 2% ya. Kalau sewa 5%. Nah, cuman di lapangan itu banyak owner yang nego gitu. Tapi kalian tetap aja minta dulu 3%. Tapi biasanya sih mereka ngasihnya 2% ya. Jadi tetap kalian minta aja 3%. Nah, sekarang contohnya si owner suratnya PPJB. Jadi PPJB itu biasa kan owner tanya, saya kena pajaknya apanya Cili gitu kan, pajaknya apa aja. Jadi PPJB itu ada dua ya. PPJB itu ada dua. Slide-nya nggak bisa di ini ya, full as ya. Halo, putus-putus ya suaranya. Putus-putus suaranya, masih putus-putus? Jelas ya? Oke. Nah, jadi kalau suratnya PPJB itu ada dua ya. PPJB ini tidak siap JB. Berarti ini belum pecah sertifikat nih PPJB-nya. Ya. Unitnya belum pecah sertifikat. Nah, kalian bisa cek di mana? Kalian bisa cek developer. Penjual kena apa aja? Penjual itu kena PPh 2,5%. Sama biaya balik nama atau biaya pengalihan hak. Tiap developer berbeda-beda. Nah, maksudnya ini apa? Biaya pengalihan atau biaya baik nama itu kalian tanya ke developer. Contohnya kalau Agung Sedayu biasanya baik namanya 5% dari harga PPJB. Kalau BSD Sinarmas 1%, ya. Kalau si Paramount 1%, gitu. Kalau Keppel Riviera itu 5 juta. Kalau Purifaview 2 juta. Jadi kalian mesti tanya nih biaya pengalihan haknya
berapa, karena tiap developer berbeda-beda ya. Terus kalau PPh 2,5% itu dari harga transaksi antara owner sama buyer ya. Terus penjual mesti lunasin PBB-nya sampai tahun terakhir, pelunasan iuran kebersihan, listrik, air, dan lain-lain, sama fee agent yang tadi. Terus pembeli kenapa? Pembeli nggak kena apa-apa ya, karena kan belum pecah sertifikat gitu ya. Jadi pembeli nggak kena apa-apa aja. Contohnya transaksinya 3M, ya udah pembeli cuma bayar 3M aja gitu. Kalau penjual beda, dia mesti bayar PPh 2,5 sama biaya pengalihan hak. Nah, transaksinya ini mesti di kantor di kantor developer ya. Jadi bukan di notaris, kantor developer. Contohnya kalian transaksinya ini BSD, Sinarmas gitu kan, Flag House, ya udah berarti kalian di kantor marketingnya Sinarmas ya. Terus untuk surat untuk transaksi jual beli yang PPJB tidak siap KJB itu mesti cash ya pembelinya ya. Jadi contohnya itu kayak Green Bay kayak teman-teman kita tuh kayak Suwandi, Jaswin, dia tuh closing berarti ya kan belum punya sertifikat tuh ya. Jadi dia mesti cash gitu ya untuk yang PPJB tidak siap KJB ya. Oke, sekarang yang kondisi kedua nih. Transaksi jual beli untuk PPJB siap KJB. Nah, sertifikat udah pecah. Kalian bagaimana caranya untuk tahu ini udah pecah atau belum? Kalian mesti telepon ke developernya. Ya, jadi unitnya ini udah pecah sertifikat atau belum? Kalau belum pecah sertifikat, berarti ke transaksi yang pertama, PPJB tidak siap KJB. Kalau udah pecah sertifikat, berarti yang kedua ini ya, biaya untuk penjual apa? Sama. Biaya penjualnya PPh 2,5% dari harga transaksi. Terus kena biaya pengalihan hak atau balik nama, tiap developer berbeda-beda. Jadi kalian cek ke developer ya, berapa persen atau berapa biayanya. Sama ya, ketiga pelunasan PBB sampai tahun terakhir, pelunasan iuran kebersihan, listrik, air, dan lain-lain, fee agent. Yang berbeda di pembeli kena biaya BPHTB, PNBP, sama AJB. Biaya-biaya ini kalian cek ke developer ya. Jadi kalian cek ke developer berapa biaya-biaya ini gitu. Transaksi ini di kantor developer ya, teman-teman ya. Jadi transaksi ini di kantor developer. Terus ini transaksinya bisa cash sama KPR. Tapi KPR-nya cuman bank-bank tertentu aja. Kalau bank BCA itu biasanya nggak bisa. Ya, jadi bank-bank yang biasa untuk yang PPJB siapa JB ini kayak Bank Permata, Bank Panin, CMB Niaga, dan Amon itu mereka bisa. Tapi kalau kayak Mandiri, BCA, BNI itu biasanya nggak bisa gitu ya. Jadi kalian juga mesti tanya juga selain tanya biaya pengalihan hak, biaya BPHTB, PNBP, AJB, sama kalian tanya sama developer. Ini transaksi ini kalau pakai banknya apa aja. Biasanya developer legal developer itu tahu yang biasa transaksi secondary ini banknya apa aja gitu ya. Oke, ini kondisi yang kedua ya. Next, Mas. Slide berikutnya. Belum. Nah, ini. Sebelumnya. Sebelumnya, nah ini. Nah, ini yang paling banyak nih ditemuin ya. Jadi suratnya apa? Suratnya ini SAM atau HGB. Nah, ini transaksinya ini di notaris ya, bukan di kantor developer. Nah, ini semua KPR, mau semua bank bisa, mau bank BCA, Bank Mandiri ini bisa, gitu. Nah, ini penjualnya kena biaya apa aja? Kena biaya PPh 2,5%. Nah, ini nggak kena biaya baik nama nih, karena kan di notaris ya. Jadi penjualnya itu kena PPh aja, pelunasan PBB, pelunasan iuran, sama fee agent. Kalau biaya pembeli, nah ini nih, dia kena BPHTB, kena biaya notaris. Biaya notaris itu termasuk apa aja? Biaya akte jual beli dan baik nama, sama PNBP. Banyak agent tanya sama saya, kok ini biaya notarisnya berapa ya? Biaya notaris itu udah termasuk biaya AJB gitu. Ya jadi biaya notaris nggak ada sebetulnya. Cuman kadang-kadang agent itu banyak sekali infokan ke pembeli, kena BPHTB, kena akte jual beli, kena biaya notaris. Sebenarnya biaya notaris itu kan termasuk AJB ya. Teman-teman ini jangan salah.
Kalau yang sebelah kiri ya standar ya itu ya kayak KTP, kartu keluarga, akte lahir, NPWP, akte lahir. Nah, ini pengecekan ini keabsahan dokumen properti itu bisa ke notaris semua nanti ya. Nah, ini banyak juga ada beberapa tanya sama saya transaksi rumah di Jakarta tapi pakai notarisnya Tangerang bisa nggak? Bisa ya. Jadi kemarin teman kita ada Regina, ya mungkin teman-teman tahu Regina Congles, dia itu transaksi di Kosambi, perumahan Kosambi, Jakarta kan, tapi dia pakai notaris yang di Tangerang, bisa kok gitu ya. Oke, next. Nah, ini untuk transaksi cash secondary ada dua cara ya. Pertama, cash keras tanpa DP. Jadi tanda jadi 50 juta. Waktu tergantung kesepakatan. Biasanya 1 minggu sampai 1 bulan pelunasan. Biasanya customer tanya, Cil ini pelunasannya kapan? Gitu. Kalau saya sih ngomongnya 1 minggu. Karena kan kenapa? Biar cepat komisi saya gitu ya. Cuman ada yang cash kedua. Jadi cash keras dengan DP. Yang dengan DP berarti biasanya itu sertifikatnya PPJB, HGB atau SAM-nya itu ada di bank. Jadi dia butuh DP. Nah, jadi biasanya pas lagi DP ini biasanya saya sepakatin di notaris ya. Jadi ada biaya notarisnya itu 3 juta sampai 3,5 tergantung notarisnya ya. Pajak penjualan dan pembeli disesuaikan dengan surat yang telah terbit ya, gitu ya. Jadi ini nanti ada dua cara ya, tanpa DP sama pakai DP ya. Oke, next As. Nah, untuk secondary gimana? Kalau KPR gimana? Kalau KPR tuh biasanya pakai DP ya. Tanda jadi 50 juta sama paling lama kita kasih 1 bulan prosesnya. Kenapa 1 bulan? Kalau bank kan biasanya ngomong 5 hari kerja Pak, 5 hari kerja keluar surat SPK, surat keputusan kredit gitu kan. Sebenarnya kan bukan 5 hari. Sebenarnya itu kita kumpul dokumennya aja udah lama, belum disurvei, belum diteleponnya. Nanti mungkin lagi sakit, lagi apa, jadi bilang sama owner 1 bulan gitu. Ya, setelah 1 bulan keluar SPK, berarti kan si pembeli bayar DP. Nah, udah bayar DP tergantung kesepakatan. DP-nya mau 10 sampai 50%. Biasanya sih rata-rata DP 10 sampai 50%, tergantung dari kesepakatan owner sama buyer ya. Nah, setelah DP, pembeli itu bayar ya. Pembeli itu bayar BPHTB, AJB, sama PNBP. Penjual bayar PPh 2,5%. Setelah itu baru bisa akad kredit. Ya, gitu ya. Terus contohnya nih, kalau nggak lolos banknya, gitu kan, berarti nggak lanjut DP dong. Berarti biasanya sih tanda jadi hangus 50% ya. Jadi dibalikin ke owner, dibalikin ke buyer cuma 25. Jadi ini kalian teman-teman sebelum transaksi di awal, kalian harus ngomong, tanda jadi 50 juta ya Pak ya. Kalau tidak di-approve, berarti hangus 50%. Biasanya sih oke-oke aja sih pembeli sih gitu ya. Tapi ada case yang berbeda. Kalau pembelinya batalin sepihak, contohnya batalin sepihak tuh kayak customernya Loren kemarin. Ini terakhir nih. Jadi kita kasih cuma sebulan. Ternyata dia 3 bulan di prosesnya. Alasannya lah, plafonnya nggak dapet lah, alasannya WFA lah, alasannya keluar kota lah. Wah, berarti kan sengaja tuh pembelinya. Jadi sama kita putusin hangus 50 juta tanpa ada setengah-setengah, ada pengembalian, dan si buyer pun jadi oke juga karena dia emang sengaja kan sampai 3 bulan dan dia nggak lanjutin. Terus kalau si penjual, kalau batalin sepihak gimana? Penjual berarti balikin 200%. Contohnya udah masuk 50 juta ya berarti dia balikin 100 juta ke pembeli ya. Oke, next. Nah, ini contoh perhitungan BPHTB sama PPh 2,5% ya. Sebuah rumah di wilayah Tangerang memiliki NPOP, nilai pengeluaran objek pajak atau nilai transaksi senilai 3M. Berdasarkan aturan yang ada, NPOP TKP
Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dari di wilayah Tangerang ditetapkan senilai 60 juta. Maka BPHTB yang harus dibayarkan adalah, nah BPHTB hitungnya gimana? 5% kali NPOP kurang NPOP TKP. Jadi 3M kurang 60 juta dapat 2,940 kali 5%. Nah, jadi BPHTB-nya itu 147 juta ya. PPH-nya gimana? Kalau itu kan penjual kena PPH. PPH-nya berapa? PPH-nya ya 2,5 kali 3M, jadi 75 juta ya. Jadi kalau teman-teman lagi presentasi di lapangan, contohnya kan pembeli kena BPHTB, AJB, PNBP gitu kan. Kalian transaksi 3M. Bisa dia tanya, "Cil, pajak-pajaknya saya bayar berapa?" gitu. Kalau saya biasanya presentasinya 3M kali 7% aja. 7% itu termasuk apa aja? BPHTB, AJB, PNBP. Saya bilang, ya Om, kurang lebih 7% Om. Gitu kan. Jadi Om siapin dana aja, 210 juta kalau transaksi 3M. Gitu, 210 juta. Jadi pembelinya, oh yaudah saya siapin dana. Kan, karena kan saya kan ngomongnya berkisar, siapin dana. Bukan bilang, pasti Om biayanya 210 juta. Enggak, saya bilang siapin dana gitu ya. Karena angka realnya itu nanti mesti dari notaris gitu. Karena kalau kalian nunggu lagi presentasi secondary ditanya gitu terus, oh yaudah nanti deh saya tanya notaris dulu, wah kelamaan ya. Yang ada jadi pembelinya jadi nggak hot gitu ya. Oke, next. Nah ini mungkin teman-teman udah sering lihat ya dokumen KPR ya, standar ya, rekening pembeli pribadi, rekening tabungan 3 bulan terakhir, kalau karyawan surat keterangan kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, kalau pengusaha siup TDP ya. Ini udah standar ya. Oke, next. Cara dapat listing murah secondary. Nah, ini banyak agent pada bingung gimana dapat listing murah gitu. Kalian bisa cek di Google ya. Contohnya, Pak ini ada penjual daerah Rumah Puri gitu kan. Cili, ini gimana Cili? Pasarannya berapa gitu kan? Saya kan juga nggak tahu gitu kan. Kalian tanya leader pun juga nggak tahu. Ya udah kalian cek aja di Google. Contohnya rumah di Puri 8x20, kalian cek aja di Google tuh bisa muncul tuh harga-harganya gitu. Kalian ngambil harga paling rendah ya, gitu ya. Jangan paling mahal karena kalau kalian ambil paling mahal kalian nggak bisa jual. Ya kalau kalian bilang sama penjualnya, Pak ini harga paling mahal segini, ya udah nanti dia titip ya udah harga paling mahal. Nah kalian nggak bisa jual tuh. Jadi kalau saya sih biasanya pilihnya harga paling murah, saya infokan ke penjual saya, ini lupa harga pasaran segini gitu, harga paling murah segini. Jadi biar dia bisa titip saya juga murah gitu ya. Jadi cek di Google. Yang kedua, kalian tanya leader atau agent lain ya. Kalian kan bisa ngobrol sama agent atau kalian tanya leader, mungkin tanya saya atau tanya yang leader masing-masing. Rata-rata mereka tahu gitu ya. Terus bangun hubungan dan report ke penjual. Nah, ini banyak yang agent tidak lakukan gitu. Contohnya ada saya ambil contoh Green Lake lah ya. Green Lake, ruko Green Lake harga 4M gitu. Sedangkan 4M itu kan mahal gitu kan. Jadi listing gue mahal, listing saya mahal. Ya udahlah saya nggak follow up lagi lah, saya cuekin aja. Sebenarnya sayang. Jadi kalian harus bangun hubungan. Karena kenapa? Jadi kalau tim Green Lake itu banyak banget transaksi itu dia orang nitip pertama 4M. Tapi pas lagi closingnya bukan 4M loh. Bisa 3,6 gitu karena mereka bangun hubungan itu. Tapi bangun hubungan nggak bisa cepet ya, nggak bisa sehari 2 hari langsung gitu. Mungkin bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Jadi report aja. Kok ini ada tamu kok ini ada yang mau pinjam kunci dong, saya ada tamu. Kok ini harga kemarin ada yang jual lu kok di daerah Green Lake juga bukan 4M tapi 3,6. Jadi tetap report aja. Jadi penjual tahu, oh jadi dia jual itu kemahalan ya. Jadi bangun hubungan gitu ya. Oke. Kenapa banyak agent properti tidak bisa closing unit secondary? Ya, pertama sih males ya, males ngiklanin, males pasang spanduk, males nempel, malas cerita, malas WA blast dan lain-lain ya, gitu ya. Yang kedua, unit mahal. Nah, ini
banyak agent nggak sadar bahwa listing gitu, tapi kok nggak kejual ya, ternyata unitnya mahal. Ya, makanya saya bilang cek di Google, apakah unit kalian tuh termasuk murah atau mahal. Kalau mahal, ya udah, itu nggak akan kejual, saya garansi gitu. Sekarang saya balikin ke kalian aja, kalian sebagai pembeli mau nggak beli unit yang mahal? Pasti kan nggak mau, ya. Tapi banyak agent nggak sadar gitu, ya. Jadi kalian harus tahu unit kalian tuh murah atau mahal gitu. Yang ketiga, tidak tanya dengan detail unit yang dijual. Nah, tidak tanya detail unit yang dijual itu yang presentasi saya yang slide yang pertama. Jadi kadang-kadang agent tuh tidak tanya lengkap spesifikasinya, surat-suratnya di mana. Saya pernah kejadian tim saya, cuman orangnya udah resign ya. Jadi dia itu green flag. Jadi suratnya itu PPJB belum siap AJB, jadi belum punya sertifikat. Berarti pembelinya harus cash ya, nggak bisa KPR. Dia nggak tanya, dia nggak tanya, dia cuma tanya harganya sama speknya. Dia bilang, "Kok Cili ini harga murah banget kok." Ya udah, saya bilang jualin aja. Ternyata pembelinya itu KPR. Sampai pertama datang suami istri, oke. Kedua ajak mamanya oke. Ketiga ahli feng shui-nya oke. Terakhir nego pembayaran KPR. Pas lagi dicek, ternyata suratnya itu PPJB tidak siap AJB. Kalau PPJB tidak siap AJB kan berarti nggak bisa KPR. Ya udah, berarti 3 kali datang agentnya, 3 kali presentasi, 3 kali buang waktu, 3 kali buang duit. Ya udah, karena kan tidak tanya dengan detail unit yang dijual. Ya, jadi poin yang ketiga ini sangat penting. Itu ada di presentasi saya yang pertama. Jadi teman-teman jangan sampai miss gitu. Sama saya mau tambahin. Ini banyak kejadian gitu ya. Ini pun saya alami. Jadi pas terakhir jadi kalau penjual itu kalau mau transaksi secondary itu dia harus datang berdua, tanda tangan berdua. Ya. Jadi contohnya dia udah cerai. Kalau udah cerai mesti ada akte cerainya. Kalau udah meninggal salah satunya harus ada akte kematian. Kalau nggak ada akte kematian atau nggak ada akte cerai, nggak bisa jual. Ya, ini banyak banget kejadian. Kayak kemarin saya sama Bu Puspa, gitu. Udah transaksi, udah tanda tangan, terus Ibu Puspa bilang, kok nanti istrinya datang ya kok ya buat tanda tangan. Terus ternyata dia bilang, waduh, saya lagi proses cerai nih, proses cerai. Berarti belum ada surat cerai dong, belum. Nggak bisa transaksi. Kecuali istrinya mau tanda tangan, ternyata istrinya nggak mau tanda tangan, ini nggak bisa. Ya, jadi kalian mau listing harus detail banget tanyanya. Pertama spek, kedua surat-suratnya, KPR di bank, refinancing atau di dia. Ketiga mesti tanya juga tuh, suami istri harus hadir. Ya, jadi biar teman-teman enak ngomong sama buyernya enak gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Ya, untuk saat ini udah sesi untuk tanya jawab ya. Jika memang mau bertanya bisa dibuka untuk soundnya atau bisa dikirimkan pesan. Nanti biar untuk yang dipesan akan saya bacakan, biar Pak Cili yang menjawab. Tadi ntar saya kirim ya di grup. Ada yang mau tanya teman-teman? Kalau nggak ada, saya close. Ada yang masih bingung? Yang penting kalau listing itu teman-teman mesti tanya detail ya pertama, gitu. Jadi biar teman-teman enak jelasinnya, gitu. Jadi kalau buyer, karena banyak agent itu dia presentasinya nggak lengkap di info dari ownernya, dari listingnya, gitu ya. Kadang-kadang kayak cek sertifikat, udah pecah sertifikat belum? Biasa itu owner itu dia nggak tahu udah pecah atau belum. Jadi kalian mesti cek ke developernya. Contohnya kayak kemarin kasusnya itu ada The Nest ya. Kok ini The Nest ada yang mau take over? Ya apartemen The Nest mana bisa take over, belum pecah sertifikat, saya bilang gitu kan. Ya karena agennya itu cuma tahu infonya dari si owner sedangkan nggak tahu apa-apa ya. Oke, itu ada yang tanya nih, satu nih, siapa nih?
Biasanya fee agent secondary itu ada formnya, ada ya. Jadi jadi teman-teman kalau mau transaksi secondary kan minta 50 juta. Sebelum kita transfer 50 jutanya ke owner ada tanda tangan. Satu form kesepakatan jual beli gitu. Jadi kalian bisa minta sama adminnya masing-masing. Admin cabang-cabang pasti ada ya. Atau form listing gitu, itu bermaterai. Jadi mereka itu jadi nggak bisa menghindar. Baru mereka udah tanda tangan, baru kita transfer 50 jutanya ke owner atau si buyer transfer 50 jutanya ke owner gitu. Ya. Jadi ada dua cara, tapi formnya ada kok. Ya. Nah, ini juga banyak nih yang ditanya nih sama beberapa agent, kalau transfer bahaya gak kok gitu kan? Bahaya gak Pak gitu? Enggak kok, karena kan mereka udah tanda tangan. Jadi sebelum masuk 50 juta, kita ada tanda tangan dulu. Formnya ada kok gitu. Nanti minta sama admin masing-masing ya. Oke. Terjawab ya? Siapa nih? Hatta, terjawab ya. Ada yang mau tanya soal listing atau soal yang siap AJB gitu? Karena kalau secondary ini agak kompleks sih, biasanya banyak drama-dramanya gitu. Jadi berbeda sama primary. Kalau primary itu kalian cuma yakinin pembeli aja. Kalian nggak usah yakinin developer. Contohnya kalian mau yang lagi hit, lagi ramai apa nih? Maiza sama Damochi ya, sama Roseville ya. Kalian nggak usah yakinin Roseville, nggak usah yakinin Maiza sama yakinin si Damochi. Tapi kalian cuma satu doang, mesti yakinin pembelinya untuk beli Roseville, Maiza atau Damochi. Tapi kalau secondary ini berbeda. Kalian harus bisa yakinin pembeli sama yakinin penjual. Nah, kalau kalian knowledge-nya nggak mampu gitu ya, biasanya tuh mereka ngendaliin agent. Yang ada jadinya ribut gitu. Saya sering banget nanganin transaksi ribut gitu antara agent, owner sama buyer. Sampai detik ini pun masih gitu. Karena ya yang satu punya pemikiran, owner punya pemikiran ini, pendapat ini, buyer punya pendapat ini gitu. Ya. Jadi kita sebagai agent itu harus punya knowledge yang benar dan bagus juga ya, yang lengkap juga gitu. Jangan sampai miss lah. Kalau miss sih bisa repot. Oh ya, sama infokan ini biaya KPR. Biaya KPR itu contohnya kan ada biaya KPR itu ada biaya provisi, admin, asuransi kebakaran, asuransi jiwa. Nah, itu biasanya 3 sampai 5% dari pinjaman. Kenapa 3 sampai 5%? Saya bilang itu tergantung umur. Makin tua berarti makin mahal asuransi jiwanya, ya. Gitu. Itu jangan sampai miss. Itu mesti diinfokan juga tuh. Itu agak sensitif. Karena kalau secondary itu dia biasanya bayarnya di awal. Berbeda sama primary. Kalau primary kalian closing Maiza, DP cicil DP 10% cicil 15 bulan. Ya udah, berarti kan nanti dia transaksinya untuk maksudnya urus banknya 15 bulan lagi kemudian. Kalau transaksi second nggak bisa. Transaksi itu dia mesti di awal. Dia siapin duit tuh. Selain BPHTB, AJB, PMBP sama biaya KPR-nya 3 sampai 5%. Ya. Oke, ada lagi teman-teman mau tanya? Tuh ada Emerson nih. Yang jagoannya nih jualan 4M.